Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan teori atom. Nah, ini merupakan kelanjutan dari bab 1, yaitu tentang materi dan juga perubahannya, bahwa ternyata di dalam suatu materi itu ada sesuatu yang ukurannya itu lebih kecil lagi, yang disebut dengan atom. Nah, atom ini karena memang ukurannya yang kecil, maka ada beberapa peneliti atau beberapa ilmuwan yang sempat memperdebatkan tentang teori atau model dari atom. Nah, oke, sekarang kita akan membahas beberapa teori atau model dari beberapa peneliti. Atom bermula dari perdebatan antara Demokritus Leokippos versus Aristoteles. Nah, jadi Demokritus dan Leokippos ini mempunyai pendapat yang sama mengenai atom. Kemudian Aristoteles ini memiliki pendapat yang bertolak belakang atau sangat berbeda dengan Demokritus dan juga Leokippos. Demokritus dan Leokippos ini memiliki pendapat bahwa di dalam suatu materi masih terdapat sesuatu lagi yang lebih kecil yang disebut dengan atom. Atom menurut mereka merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil lagi. Nah, itulah pendapat dari Demokritus dan juga Leokippos. Ada 2 poin penting bahwa atom itu merupakan bagian dari suatu materi atau zat dan ukurannya itu lebih kecil, dan kemudian yang kedua adalah atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil. Itu dia poin dari Demokritus dan juga Leokippos, pendapatnya mereka. Kemudian yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan Demokritus dan juga Leokippos. Nah, Aristoteles mengemukakan pendapat bahwa atom itu merupakan bagian dari suatu materi yang dapat dibagi-bagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil. Nah, ini pendapatnya berarti sangat bertolak belakang dengan Demokritus dan juga Leokippos yang menyatakan bahwa atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tetapi Aristoteles ini berkebalikan, bahwa atom itu dapat dibagi-bagi lagi. Itu dia. Nah, lantas pendapat siapa yang benar? Nah, selanjutnya ini ada beberapa peneliti lagi yang meneliti tentang atom. Nah, dan beberapa peneliti itu berpatokan pada pendapatnya Demokritus dan juga Leokippos. Nah, jadi yang disetujui oleh peneliti selanjutnya itu adalah pendapatnya dari Demokritus dan juga Leokippos. Nah, peneliti yang pertama yang meneliti tentang atom, kelanjutan dari pendapatnya Demokritus dan juga Leokippos, adalah John Dalton. Nah, John Dalton ini memiliki 3 pendapat atau 3 teori tentang atom. Nah, pendapat yang pertama adalah materi atau zat itu terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, memiliki massa, serta zat yang berbeda, atomnya juga berbeda. Nah, jadi Dalton ini lebih setuju dengan pendapatnya Demokritus dan juga Leokippos bahwa atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil, kemudian juga mempunyai massa, dan yang terakhir itu atom yang berbeda, zat yang berbeda itu atomnya juga berbeda. Kemudian yang kedua, atom dari suatu unsur
itu dapat bergabung dengan atom dari unsur lain dan dapat juga dipisahkan dari suatu unsur. Nah, jadi atom itu dapat bergabung dengan atom lain, kemudian setelah atom-atom bergabung menjadi satu, dapat juga dipisahkan. Nah, jadi setelah bergabung, kemudian dapat pula dipisahkan. Nah, itu pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, senyawa itu terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom yang tidak sejenis. Nah, jadi di bab 1 itu kan kita telah mempelajari tentang senyawa, dan kemudian definisinya itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, si Dalton ini berpendapat bahwa tergabungnya tergabungnya unsur-unsur menjadi senyawa itu dikarenakan adanya atom yang tidak sejenis saling bergabung. Nah, jadi Dalton ini menyatakan, unsur itu bisa saling tergabung menjadi senyawa itu karena atom, karena memang adanya kontribusi dari atom. Nah, itulah pendapatnya Dalton. Kemudian ini merupakan ilustrasi atau model atom dari John Dalton. Nah, dapat kalian lihat di gambar yang sebelah kiri, ini ada model atom Dalton. Nah, model atom Dalton ini diibaratkan seperti bola pejal. Nah, jadi kalau kalian tahu bola pejal itu seperti bola bekel. Nah, bola bekel itu kan di dalam bola itu kan tidak ada suatu rongga apapun. Nah, jadi bolanya itu di dalamnya padat. Atau lebih gampangnya, kalian tahu semangka. Nah, semangka itu kan berbentuk bulat. Bentuknya kan bulat. Kemudian di dalam semangka itu ada daging buah yang berwarna merah. Nah, tetapi daging buah itu juga padat gitu. Tidak ada suatu rongga apapun di dalam semangka atau di dalam daging buah itu. Nah, itulah seperti model atom dari Dalton. Nah, jadi ya atom itu berbentuk bulat, kemudian di dalamnya padat dan tidak ada sesuatu apapun. Nah, cuma padat gitu doang, seperti bola gitu ya, atau semangka. Nah, itu dia model atom dari Dalton. Nah, kemudian yang kedua ini adalah seperti yang dijelaskan oleh Dalton bahwa atom itu dapat bergabung dengan atom lain yang tidak sejenis. Nah, contohnya adalah seperti ini. Satu atom oksigen ibaratkan adalah atom yang bulat dan berwarna merah, kemudian bergabung dengan yang berbeda jenis atomnya, yaitu atom hidrogen. Atom yang ternyata bentuknya itu lebih kecil, kemudian berwarna abu-abu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Dalton. Nah, jadi atom itu dapat bergabung dengan atom jenis lain. Nah, kemudian membentuk suatu senyawa, yaitu H2O atau air. Nah, itulah yang dimaksud dengan model atom dari si Dalton. Nah, kemudian selanjutnya adalah model atom atau teori atom dari Thomson. Nah, ini merupakan peneliti kedua, dan peneliti yang kedua ini, yaitu si Thomson ini, sudah menggunakan dasar penelitian atau eksperimen untuk membuktikan kebenaran dari model atom. Nah, Thomson ini melanjutkan dari model atomnya si Dalton. Nah, Thomson ini meragukan teori Dalton bahwa di dalam atom itu tidak ada satu partikel pun. Nah, Dalton tadi mengatakan bahwa atom itu bulat, di dalamnya padat, dan tidak ada sesuatu apapun. Nah, Thomson ini meragukan apa iya di dalam suatu atom itu tidak ada sesuatu apapun. Nah, itu pemikiran dari Thomson. Kemudian selain itu, Dalton tadi kan juga mengatakan bahwa unsur-unsur atau atom-atom yang berbeda jenis itu akan saling tergabung. Nah, Thomson ini berpikir tergabungnya unsur-unsur tersebut itu pasti
dikarenakan adanya suatu partikel yang turut berkontribusi. Nah, jadi atom itu dapat bergabung dengan atom lain yang tidak sejenis, itu pasti menurut si Thomson ya, menurut si Thomson itu pasti di dalam atom itu ada sesuatu partikel sehingga atom itu dapat bergabung dengan atom lain yang berbeda jenis. Thomson itu berpikir seperti itu. Nah, kemudian Thomson ini tidak hanya cukup mengatakan pendapat seperti itu, tetapi Thomson itu juga melakukan eksperimen atau penelitian untuk membuktikan pendapatnya. Nah, inilah dia eksperimen dari Thomson. Skema percobaan Thomson menggunakan tabung hampa udara. Tabung hampa udara ini merupakan tabung yang di dalamnya itu tidak ada suatu udara atau oksigen apapun. Nah, jadi memang sengaja tabung itu dikeluarkan oksigennya, jadi tidak ada oksigen di dalamnya. Nah, inilah dia tabung hampa udara dari Thomson. Jadi ini adalah yang menyusun itu adalah Thomson. Kemudian ini adalah langkah kerjanya. Nah, di dalam tabung udara ini ada beberapa bagian atau alat yang digunakan oleh Thomson. Yang pertama ini adalah tegangan listrik. Nah, jadi tegangan listrik ini merupakan penghasil listrik. Nah, kemudian ada katoda. Katoda ini merupakan partikel yang bermuatan negatif. Nah, jadi partikel yang bermuatan negatif, kemudian anoda adalah partikel yang bermuatan positif, dan kemudian ada plat positif, ada plat negatif. Ini fungsinya untuk menghasilkan listrik. Tetapi setelah yang tadi ya, setelah yang tegangan listrik tadi menghasilkan listrik di dalam tabung hampa udara. Nah, kemudian selanjutnya ada magnet. Nah, magnet ini ada yang bermuatan ada yang kutub utara dan ada magnet yang kutub selatan. Nah, kemudian dan terakhir adalah ruang deteksi. Ruang deteksi ini untuk mendeteksi hasil dari percobaan Thomson. Nah, pada ruang deteksi ini, yang bagian atas itu adalah ruang deteksi yang mempunyai kutub positif, kemudian yang bawah ini adalah ruang deteksi yang mempunyai kutub negatif. Itu dia percobaan atau rekayasa atau susunan alat dari Thomson. Kemudian langkah kerjanya. Langkah kerjanya itu yang pertama, katoda itu diberi tegangan listrik yang tinggi. Nah, jadi ini ada penghasil listrik, kemudian menghasilkan listrik yang tinggi, tegangannya tinggi, kemudian mengenai katoda. Nah, kemudian setelah katoda ini dikenakan listrik, ternyata dari percobaan Thomson ini menghasilkan suatu sinar atau suatu cahaya. Dan kemudian Thomson ini menamakan sinar katoda. Nah, mengapa sinar katoda? Nah, karena tadi kan keluarnya dari katoda. Maka dari itu si Thomson ini menamakan sinar yang keluar dari katoda tadi, hasil dari pemberian tegangan listrik yang tinggi itu disebut sebagai sinar katoda. Nah, kemudian sinar katoda itu melewati anoda. Nah, setelah melewati anoda, si Thomson ini ingin mengetahui muatan dari sinar katoda. Apakah sinar katoda itu bermuatan positif, atau jangan-jangan katoda itu bermuatan negatif, atau jangan-jangan tidak mempunyai muatan, atau bermuatan netral. Nah, oleh karena itu, sinar katoda ini dilewatkan oleh Thomson pada plat dan juga magnet. Jadi kombinasi plat dan juga magnet ini nanti fungsinya adalah membelokkan sinar alfa. Nah, tinggal beloknya nanti ke ruang yang bermuatan positif atau ruang yang bermuatan negatif. Itu ditentukan oleh muatan dari katodanya itu. Muatannya apa? Nah, kalau sinar katoda itu bermuatan positif, maka nanti sinar katoda itu akan belok ke ruang deteksi yang bermuatan negatif atau yang memiliki kutub negatif. Kalau sinar katoda itu bermuatan negatif, maka nanti akan dibelokkan ke ruang deteksi yang bermuatan
positif. Nah, mengapa demikian? Karena kan memang positif itu saling tarik-menarik dengan muatan yang negatif. Jadi positif sama negatif itu kan saling tarik-menarik. Oleh karena itu, kalau sinar katodanya positif itu dibelokkan ke ruang deteksi yang bermuatan negatif, kemudian kalau sinar katoda itu bermuatan negatif, maka dibelokkan ke ruang deteksi yang bermuatan positif. Nah, ternyata dari hasil percobaan Thomson ini, sinar alfa itu dibelokkan ke ruang deteksi yang bermuatan positif. Hal ini menandakan bahwa sinar katoda itu bermuatan negatif. Nah, berarti ini merupakan penemuan baru bagi si Thomson bahwa di dalam atom itu ternyata tidak kosongan, bukan berarti tidak ada apa-apa gitu ya. Tetapi ternyata di dalam atom ini ada partikel yang bermuatan negatif. Nah, kemudian partikel yang bermuatan negatif itu tadi dinamakan Thomson adalah sebagai elektron. Nah, jadi sinar katoda tadi yang berbelok, yang bermuatan negatif tadi dinamakan oleh Thomson sebagai elektron. Nah, jadi di dalam suatu atom itu ada yang dinamakan elektron. Nah, jadi tidak kosongan seperti yang dikatakan oleh Dalton tadi yang awal gitu ya. Oke, nah inilah kesimpulan dari percobaan Thomson. Nah, berdasarkan percobaan, Thomson menyatakan teorinya tentang model atom yaitu sebagai berikut. Nah, atom itu mempunyai partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Nah, jadi seperti yang telah ditemukan Thomson tadi melalui percobaan tabung hampa udara, bahwa di dalam suatu atom itu ada partikel yang bermuatan negatif. Nah, itulah yang dinamakan Thomson sebagai elektron. Nah, kemudian selain itu seharusnya Thomson juga menambahkan teorinya, seharusnya juga ada partikel yang bermuatan positif atau proton yang jumlahnya ini seimbang atau sama jumlahnya dengan elektron dengan tujuan untuk menetralkan muatan atom. Nah, jadi Thomson berpendapat bahwa selain ada elektron yang bermuatan negatif, seharusnya juga ada proton yang bermuatan positif. Tujuannya untuk menyeimbangkan atom supaya atom itu bermuatan netral, itu ya, tidak positif, tidak negatif. Itu pendapatnya dari Thomson. Nah, kemudian berikut adalah ilustrasi dari model atom milik Thomson. Nah, model atom milik Thomson ini bisa disebut juga dengan model atom roti kismis. Nah, kalau kalian tahu roti kismis itu kan dapat kalian lihat pada gambar. Nah, ini kan seperti roti tawar, tetapi di dalamnya ini kan ada kismis. Nah, kismis ini kan semacam memberi rasa manis gitu ya dari si roti ini. Nah, sama halnya dengan roti kismis atau model atom Thomson itu juga begitu. Nah, ini daging roti yang putih ini itu diibaratkan sebagai proton atau partikel yang bermuatan positif. Kemudian kismisnya yang di dalam daging rotinya ini yang berwarna hitam-hitam ini diibaratkan sebagai elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Itulah model atom milik Thomson. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori atom dari Rutherford. Nah, namun Rutherford ini tidak hanya sendirian, tetapi ditemani oleh dua orang temannya, yaitu Hans Geiger dan juga Ernest Marsden. Nah, ketiga peneliti ini melanjutkan penelitian dari Thomson. Nah,
Rutherford, Hans Geiger, dan Ernest Marsden ini melakukan eksperimen lanjut berdasarkan teori atom Thomson dengan tujuan hendak mengetahui apakah ada kemungkinan terdapat partikel lain selain proton dan juga elektron di dalam suatu atom. Nah, jadi si Rutherford dan juga dua orang temannya ini berpikir, nah, apakah di dalam atom itu hanya ada proton dan juga elektron saja, atau jangan-jangan di dalam suatu atom itu juga ada partikel lain. Nah, ini adalah kecurigaan dari ketiga peneliti ini. Nah, kemudian ketiga peneliti ini melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya adalah dengan cara menembakkan lempeng emas atau AU atau aurum yang tipis, lempeng emas yang tipis dengan suatu sinar alfa. Nah, sinar alfa ini merupakan suatu sinar atau cahaya atau partikel yang bermuatan positif. Nah, jadi muatannya itu positif. Nah, berikut adalah skema percobaan dari Rutherford. Nah, ini ada beberapa alat yang digunakan. Kalian perhatikan pada gambar A. Nah, yang pertama ini adalah pemancar partikel alfa. Ini seperti box yang berwarna abu-abu gitu ya. Nah, box yang berwarna abu-abu ini atau pemancar partikel alfa ini fungsinya adalah untuk menghasilkan sinar alfa atau sinar atau cahaya yang bermuatan positif. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada yang berwarna biru, itu semacam seperti cincin atau rings yang melingkar. Nah, seperti cincin lah ini bentuknya. Kemudian di tengah-tengahnya rings itu atau layar detektor itu ada lempeng emas yang tipis. Nah, kemudian langkah kerjanya adalah pemancar partikel alfa ini menghasilkan partikel alfa. Nah, kemudian partikel alfa yang dihasilkan dari pemancar partikel alfa ini diarahkan atau ditembakkan ke lempeng emas. Nah, kemudian setelah partikel alfa itu ditembakkan ke lempeng emas, itu ternyata menghasilkan beberapa berkas sinar atau berkas cahaya. Dapat kalian lihat di gambar B. Di gambar B ini ada tiga jenis berkas sinar yang dihasilkan dari percobaannya si Rutherford. Nah, berkas sinar yang pertama adalah berkas sinar yang lurus, dapat tembus, kemudian lurus. Nah, kemudian berkas sinar yang kedua itu tidak dapat tembus, dipantulkan gitu ya, ditolak oleh si lempeng emas. Kemudian berkas sinar yang ketiga itu awalnya itu tembus dulu, kemudian setelah tembus itu dibelokkan. Nah, itulah berkas sinar yang dihasilkan oleh percobaan dari Rutherford. Nah, lantas apa makna dari ketiga hasil tersebut? Nah, maknanya adalah yang pertama, untuk sinar yang tembus dan kemudian arah gerakan dari berkas sinar itu lurus. Nah, itu menandakan bahwa sebagian besar atom itu terdiri dari ruang kosong. Nah, itu penemuan yang baru, yang pertama, yang baru dari si Rutherford, yaitu bahwa atom itu sebagian besar ruangnya, sebagian besar itu adalah ruang kosong. Atom itu sebagian besar adalah ruang kosong. Nah, karena ruang kosong, maka sinar alfa dari percobaan Rutherford ini sebagian besar itu dapat tembus, kemudian arahnya itu lurus. Itu yang pertama, berarti atom itu sebagian besar ruang kosong. Kemudian yang kedua, ada sinar alfa yang dibelokkan. Nah, yang dibelokkan ini dikarenakan adanya tarik-menarik elektron dengan sinar alfa atau sesuatu yang bermuatan positif. Nah, karena memang yang positif sama negatif itu kan saling tarik-menarik. Nah, oleh karena muatannya yang berbeda, karena adanya
sinar alfa yang mengenai elektron, maka sinar alfa dan elektron itu akan saling tarik-menarik. Nah, setelah tarik-menarik, maka akan dibelokkan. Sinar alfa itu akan dibelokkan, gitu ya. Nah, itulah hasil yang kedua. Kemudian hasil ketiga, nah ini penemuan baru juga. Penemuan baru dari percobaannya Rutherford bahwa ada sinar yang dipantulkan atau ditolak oleh lempeng emas. Nah, itu menurut Rutherford itu dikarenakan adanya suatu partikel yang keras, kemudian padat, dan bermuatan positif. Nah, jadi sinar alfa tadi sampai dipantulkan itu memang karena adanya suatu partikel yang itu keras, kemudian padat, dan juga bermuatan positif. Nah, kemudian si Rutherford ini menamakan partikel yang keras, padat, dan juga bermuatan positif tadi sebagai inti atom. Nah, jadi ada penemuan baru, ada dua penemuan baru dari Rutherford, yaitu bahwa atom itu sebagian besar itu adalah ruang kosong, kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam suatu atom itu selain ada proton dan juga ada elektron, ada yang dinamakan dengan inti atom atau partikel yang keras, kemudian juga padat dan juga bermuatan positif. Itu dia penemuan Rutherford. Nah, kemudian, ini adalah ilustrasi model atom dari Rutherford. Nah, dapat kalian lihat pada bagian tengah, ini ada inti atom. Nah, jadi ini yang ditemukan oleh si Rutherford, ini merupakan inti atom. Nah, kemudian ini seperti yang ruang-ruang putih ini merupakan ruang kosong, sebagian besar itu ruang kosong. Nah, kemudian ada elektron. Nah, elektron ini kan sebelumnya memang sudah ditemukan oleh Thomson. Nah, jadi ini bukan merupakan penemuan baru bagi si Rutherford, karena memang elektron ini sudah ditemukan oleh Thomson. Nah, tetapi Rutherford ini membuktikan bahwa memang ada elektron, dan ternyata benar memang ada elektron yang mengelilingi suatu inti atom. Oke, selanjutnya adalah teori atom Niels Bohr. Niels Bohr memberikan kritikan pada teori atom Rutherford. Niels menggunakan dasar teori fisika klasik Maxwell, yaitu partikel atau zat yang bermuatan negatif akan tarik-menarik dengan partikel bermuatan positif. Maka dari itu, seharusnya elektron yang bermuatan negatif akan ditarik oleh inti atom yang bermuatan positif. Elektron seharusnya itu akan jatuh ke inti atom. Nah, pada peneliti sebelumnya, yaitu Rutherford, itu kan Rutherford menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom, kemudian inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Nah, inti atom itu kan bermuatan positif, kemudian elektron itu bermuatan negatif. Nah, karena mereka itu berlawanan muatan, seharusnya mereka itu saling tarik-menarik, dan elektron itu akan jatuh ke inti atom. Nah, tetapi Rutherford itu belum bisa menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, Niels Bohr melakukan eksperimen atau penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Nah, Niels Bohr ini melakukan percobaan spektrum garis atom hidrogen menggunakan alat spektrofotometer. Nah, berikut adalah skema percobaan dari Niels Bohr. Nah, ini merupakan spektrofotometer. Nah, ini ada penghasil tegangan tinggi, kemudian ini celah,
celah ini digunakan untuk jalannya tegangan tinggi tadi atau jalannya listrik, kemudian listrik itu mengenai suatu prisma. Nah, setelah melewati prisma, ternyata dihasilkan beberapa cahaya. Cahaya yang warna-warni atau spektrum cahaya yang warna-warni tetapi saling terpisah. Nah, saling terpisah dapat kalian lihat pada plat fotografi. Nah, ini ada garis berwarna tetapi mereka itu terpisah. Nah, ini dia spektrum atom hidrogen. Nah, ini percobaannya Rutherford, apabila elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan yang berbentuk spiral adalah benar, maka energi yang dipancarkan oleh elektron seharusnya memberikan spektrum yang kontinu. Dapat kalian lihat pada model atom Rutherford. Nah, ini kan ada elektron. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom itu pergerakannya itu spiral. Nah, jadi pergerakan yang spiral itu adalah pergerakan yang terus-menerus atau kontinu. Kemudian selain itu juga bergerak cepat. Nah, jadi spiral, kontinu, dan cepat. Nah, oleh karena itu pada model atom Rutherford ini atomnya kalau kalian lihat secara kasat mata gitu ya, itu pergerakannya itu tidak beraturan. Nah, seharusnya apabila elektron ini bergeraknya itu tidak beraturan, setelah dicek menggunakan spektrofotometer, seharusnya hasilnya itu adalah kontinu. Nah, kontinu itu seperti ini, kalian lihat gambar spektrum atom hidrogen. Nah, seharusnya itu dihasilkan cahaya yang kontinu. Kontinu itu diibaratkan sebagai warna yang berdegradasi. Nah, kalian pasti kan tahu kan di SD atau di SMP kan kalian pernah mempelajari seni rupa. Nah, seni rupa itu kan ada mewarnai. Nah, warna itu kan ada teknik mewarnai degradasi. Nah, itu seperti ini. Nah, seharusnya itu dihasilkan warna yang berdegradasi atau kontinu, bukan warna yang saling terpisah atau diskrit. Nah, ini berarti percobaan dari Niels Bohr ini itu bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Rutherford. Nah, apabila elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan yang spiral, yang seperti tadi yang tidak beraturan, maka energi yang dipancarkan oleh elektron itu seharusnya memberikan spektrum yang kontinu atau yang berdegradasi. Nah, akan tetapi hasil pengamatan dengan spektrofotometer menunjukkan bahwa spektrum atom bersifat putus-putus atau diskrit. Nah, dapat kalian lihat percobaannya Niels Bohr ini putus-putus atau bisa dikatakan sebagai diskrit. Nah, itu bahasa ilmiahnya. Nah, kemudian pendapatnya Niels Bohr tentang hasil percobaannya. Spektrum atom yang diskrit itu menunjukkan bahwa atom itu hanya memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, jadi atom itu memancarkan cahaya atau memancarkan energi itu pada panjang gelombang tertentu. Kemudian menurut Bohr, adanya spektrum yang diskrit atau saling terpisah itu menunjukkan bahwa elektron dalam atom itu hanya beredar pada lintasan-lintasan dengan energi tertentu. Nah, menurut si Niels Bohr, hasil spektrum cahaya yang saling terpisah atau diskrit itu dikarenakan elektron itu memancarkan energi pada lintasan tertentu. Nah, jadi ada suatu lintasan atau jalan
yang digunakan elektron untuk memancarkan cahaya pada saat mengelilingi inti atom. Nah, selanjutnya lintasan yang digunakan elektron tadi itu dinamakan Niels Bohr itu sebagai kulit elektron. Nah, inilah model atom dari Niels Bohr. Nah, ini dapat kalian lihat pada gambar. Ini ada lingkaran biru, ada tanda positifnya. Ini merupakan inti atom. Nah, kemudian ini yang bulat berwarna orange yang bermuatan negatif, ini elektron. Nah, berarti ini elektron mengelilingi inti atom. Nah, penemuan dari Niels Bohr ini adalah yang ini. Nah, ini adalah yang disebut Niels Bohr sebagai kulit elektron. Nah, kulit elektron ini merupakan lintasan yang digunakan oleh elektron untuk mengelilingi untuk mengelilingi inti atom. Nah, menurut Niels Bohr, kulit elektron itu tidak hanya satu lapis saja, melainkan ada beberapa lapis. Nah, ini merupakan kulit elektron yang pertama. Kemudian ini adalah kulit elektron yang kedua. Nah, selanjutnya nanti juga ada inti atom yang mempunyai kulit tidak hanya satu, tidak hanya dua, melainkan ada 3 dan maksimal kulit elektron itu adalah 7. Nah, itu dia. Nah, ini adalah sebagai gambaran saja, adalah gambaran dari model atom milik Niels Bohr. Nah, berarti atom itu terdiri dari beberapa kulit atom. Nah, kulit atom merupakan lintasan elektron dalam mengelilingi inti atom. Nah, kemudian elektron itu dapat berpindah ke kulit kedua karena mendapatkan energi dari luar. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan dari Niels Bohr sebelum melakukan penelitian. Tadi kan Niels Bohr memiliki suatu pemikiran, lah kenapa kok elektron itu yang bermuatan negatif tidak jatuh ke inti atom yang bermuatan positif? Kan mereka muatannya berbeda, seharusnya mereka tarik-menarik, dan elektron itu seharusnya itu jatuh ke inti atom. Nah, setelah melakukan penelitian, ternyata ditemukan bahwa elektron itu tidak jatuh ke inti atom, itu karena elektron itu berpindah ke kulit elektron selanjutnya. Jadi, elektron yang posisinya itu dekat dengan inti atom itu tidak jatuh ke inti atom dikarenakan berpindah ke kulit elektron selanjutnya. Cara berpindahnya itu adalah elektron ini mendapatkan energi dari luar. Nah, setelah elektron mempunyai energi yang cukup, maka elektron ini dapat berpindah ke kulit elektron yang selanjutnya. Nah, perpindahan elektron dari kulit pertama atau kulit yang dekat dengan inti atom ke kulit selanjutnya itu disebut dengan eksitasi. Nah, jadi elektron di kulit pertama itu dapat energi dari luar. Setelah energinya itu cukup, maka elektron itu berpindah ke kulit selanjutnya atau kulit yang kedua dan selanjutnya. Kemudian ada juga radiasi. Nah, ini adalah elektron itu kembali lagi ke kulit pertama dengan melepaskan energi. Nah, jadi elektron yang telah berpindah ke kulit selanjutnya tadi, dari kulit pertama ke kulit selanjutnya, itu akan terus-menerus berpindah sampai ke kulit atom yang terakhir. Atau maksimal kulit elektron itu kan ada 7. Nah, jadi mungkin berpindah sampai kulit atom yang ke-7, kemudian setelah ke kulit atom yang ke-7 itu akan kembali lagi ke kulit atom ke-6, 5, 4, kemudian kembali lagi ke kulit
ke kulit atom yang pertama. Nah, kembalinya elektron dari kulit atom terluar sampai ke kulit atom yang pertama itu dinamakan radiasi. Jadi tadi kan dapat berpindah dari kulit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Nah, itu dinamakan eksitasi, kemudian setelah menjauh dari inti atom, kemudian juga mendekat inti atom lagi, itu dinamakan radiasi. Nah, jadi ada eksitasi, ada radiasi. Nah, elektron itu bergerak seperti itu terus. Jadi, menjauh dari inti sampai ke kulit yang terluar, kemudian dekat lagi ke inti, kemudian setelah dekat ke inti kembali lagi ke kulit elektron atau kulit elektron yang terakhir. Nah, itulah model atom milik Niels Bohr. Oke, itu dia ya. Nah, kemudian ini teori atom yang terakhir, teori atom mekanika kuantum. Nah, tadi model atom dari Niels Bohr itu menyatakan bahwa elektron itu berada pada kulit atom. Nah, pada teori atom mekanika kuantum ini ternyata di dalam kulit atom itu ternyata masih ada yang dinamakan subkulit. Nah, kemudian di dalam subkulit atau subkulit ini terdiri dari beberapa orbital. Nah, di mana orbital ini jenisnya ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan orbital F. Nah, untuk pengertiannya orbital ini adalah tempat yang menjadi peluang terbesar menemukan elektron pada berbagai jarak dari inti. Nah, maksudnya dari teori mekanika kuantum ini, perbedaannya dengan Niels Bohr ya, Niels Bohr tadi kan menyatakan bahwa elektron yaitu berada pada suatu lintasan yang dinamakan kulit elektron. Nah, tetapi pada teori atom mekanika kuantum ini, elektron itu tidak hanya ditemukan di kulit elektron, melainkan juga pada berbagai jarak dari inti. Nah, jadi tidak hanya di kulit elektron, tetapi juga pada berbagai jarak pada inti. Nah, berbagai jarak pada inti itulah yang disebut dengan orbital. Nah, berikut adalah model atom dari mekanika kuantum. Nah, yang hitam ini adalah inti atom, kemudian ini adalah kulit elektron ya. Kulit elektron, kemudian ini juga kulit elektron. Nah, elektron itu tidak hanya ditemukan di kulit-kulitnya saja, melainkan juga pada berbagai jarak dari inti. Nah, dapat kalian lihat yang titik-titik ini. Nah, titik-titik ini merupakan elektron. Nah, jadi elektron itu ditemukannya pada berbagai tempat, tidak hanya di kulit elektron saja, melainkan pada berbagai tempat. Nah, kalau model mekanika kuantum ini dibuat ilustrasi atau gambar, maka yang terlihat adalah titik-titik yang jumlahnya itu banyak. Oleh karena itu, elektron itu tidak hanya pada inti, tidak hanya pada kulit elektron, melainkan pada berbagai tempat dari inti. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang perkembangan teori atom. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang dinamakan bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum ini bermula dari teori atom mekanika kuantum, di mana di teori atom mekanika kuantum ini nanti kan tadi kan itu mengenal yang namanya orbital. Nah, selanjutnya di bilangan kuantum nanti akan dibahas lebih detail. Oke, itu tadi pembahasan dari saya mengenai perkembangan teori atom. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
Oke, nanti kalian silahkan bertanya di kolom komentar yang ada di Microsoft Teams. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.